Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Wanakramahure dengan NIM 4610124004. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma dissection tree dalam bahasa pemrograman Python menggunakan library Pandas dan NumPy. Oke, ini ada soal dari Bapak dosen dan saya akan menjelaskannya sekarang. Pertama, dataset yang terdiri dari beberapa atribut seperti performa akademik, ekstrakurikuler, kebutuhan finansial, dan status beasiswa didefinisikan ulang. Ini adalah data sampel yang akan digunakan untuk membangun pohon keputusan. Nah, ini dia contoh codingannya. Nah, selanjutnya kita memiliki kode yang mencakup fungsi-fungsi berikut. Fungsi pertama yaitu fungsi untuk menghitung entropi dalam kolom target. Nah, ini dia codingan fungsi untuk menghitung entropi. Fungsi entropi ini yaitu merupakan untuk menghitung ukuran ketidakpastian dalam data. Dan fungsi yang kedua ini yaitu fungsi untuk menghitung gain informasi dari suatu atribut dalam data yang mengukur penurunan ketidakpastian target setelah data dibagi berdasarkan atribut tertentu. Nah, untuk fungsi build tree atau pohon keputusan yaitu fungsi untuk membangun pohon keputusan secara rekursif. Fungsi ini menggunakan kriteria seperti entropi dan gain informasi untuk memilih atribut terbaik yang akan digunakan untuk membagi data. Nah, akhirnya pohon keputusan dibangun dari dataset yang telah didefinisikan sebelumnya dengan menggunakan fungsi build tree. Oke. Kode ini menerapkan algoritma dissection tree dasar di mana pohon keputusan dibangun dengan memilih atribut terbaik pada setiap langkah untuk membagi data sehingga memberikan hasil klasifikasi atau prediksi yang optimal. Ya, contohnya seperti ini, guys. Nah, fungsi predict. Fungsi ini yaitu yang dimana disertakan bertujuan untuk melakukan prediksi berdasarkan pohon keputusan yang telah dibangun dan sampel input yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini melakukan penelusuran pada pohon keputusan dengan menggunakan nilai atribut dari sampel input untuk memprediksi status mahasiswa. Ya, untuk contoh codingannya seperti ini. Selanjutnya ada fungsi user input prediction yang dimana contoh codingannya seperti di sini, yang bertugas untuk meminta input dari pengguna mengenai performa akademik, keaktifan ekstrakurikuler, dan kebutuhan finansial, serta melakukan prediksi status beasiswa berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna tersebut. Fungsi ini mencetak hasil prediksi ke layar, namun contoh pemanggilan fungsi tersebut belum dijalankan karena tidak dapat menerima input di lingkungan ini. Nah, oke, ini untuk pemanggilannya dan nah ini contoh pemanggilannya. Kita coba user input prediction tree. Nah, kita coba sedang aktif, kita coba aktif, terus rendah. Nah, berdasarkan data yang dimasukkan, status beasiswa adalah diterima. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Codingan lainnya itu
Nah, kode ini bertujuan untuk membuat dataset ke dalam sebuah data frame menggunakan library Pandas. Dataset ini berisi informasi tentang cuaca dan apakah akan bermain atau tidak. Dan untuk atribut-atributnya termasuk outlook, yang dimana outlook sendiri tentang perspektif cuaca, dan untuk temperatur dia untuk suhu, dan humidity untuk kelembapan, menghitung kelembapannya. Windy itu apakah cuacanya berangin atau tidak. Oke, untuk kolom terakhir ini menjelaskan tentang peserta pengguna akan bermain atau tidak. Oke, untuk contohnya akan dilihat seperti ini. Oke. Nah, untuk kodenya, kode yang disertakan adalah implementasi dari algoritma pembangunan pohon keputusan menggunakan Python tanpa menggunakan library Pandas. Algoritma ini memanfaatkan metrik entropi dan gain informasi untuk membangun pohon keputusan dari dataset yang diberikan. Berikut adalah penjelasan singkat. Oke, untuk fungsi pertama untuk menghitung entropi seperti yang tadi saya jelaskan. Fungsi untuk menghitung entropi yaitu dari kumpulan data yang diberikan. Entropi digunakan sebagai ukuran ketidakpastian atau keacekan dalam data. Dan untuk menghitung gain informasi, yang diperoleh dari membagi data berdasarkan atribut tertentu. Ini membantu dalam pemilihan atribut terbaik untuk digunakan dalam membangun pohon keputusan. Dan fungsi secara rekursif merupakan inti dari algoritma pembangunan pohon keputusan. Fungsi ini secara rekursif memilih atribut terbaik untuk membagi data dan membangun pohon keputusan hingga mencapai kondisi terminasi. Setelah itu terdapat kode untuk membangun pohon keputusan. Dari dataset yang diberikan, dataset dikonversi menjadi array NumPy dan dimasukkan ke dalam algoritma build tree. Oke, kita bisa lihat ini. Pohon keputusan yang dihasilkan disimpan dalam bentuk struktur data dictionary dan kemudian dicetak untuk diperiksa. Oke. Nah, fungsi predict tree sample. Nah, untuk fungsi predict ini dalam codingan tersebut yang dimana bertujuan untuk melakukan prediksi berdasarkan pohon keputusan yang telah dibangun. Fungsi ini mengambil tree atau pohon keputusan dan sampel atau contoh input sebagai argumen. Pada fungsi ini pohon keputusan tree diperiksa untuk menentukan prediksi berdasarkan nilai atribut dari sampel. Jika tree adalah string, berarti ini adalah label prediksi, maka fungsi akan mengembalikan label tersebut. Jika tidak, fungsi akan mengambil atribut pertama dari tree dan mencari nilai atribut yang sesuai dari sampel untuk menemukan sub pohon yang cocok. Oke. Untuk selanjutnya apa nih? Jika tidak ada sub pohon yang cocok untuk nilai atribut yang diberikan, fungsi akan mengambilkan prediksi default don't play. Nah, selanjutnya fungsi user input prediction yang menggunakan parameter tree, yang dimana digunakan untuk meminta input dari pengguna mengenai kondisi cuaca untuk bermain golf, yang dimana meminta akan meminta inputan, yang dimana outlook, temperatur, humidity, dan windy akan termasuk. Dan kemudian melakukan prediksi menggunakan fungsi predict untuk menentukan apakah akan bermain golf berdasarkan kondisi cuaca yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk memperbaiki dan menjalankan fungsi ini, pastikan bahwa tree sudah dibangun dengan benar menggunakan dataset yang sesuai. Nah, ini contohnya. Ini hasil dari codingan di atas. Oke. Untuk fungsinya
kita akan mencobanya. Fungsinya itu user import semua prediction array. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, silakan masukkan data untuk kondisi cuaca untuk bermain golf. Outlognya coba kita menggunakan sunny, terus temperaturnya itu kita menggunakan mil, humidity kita gunakan normal, dan windy true. Oke, berdasarkan data cuaca yang dimasukkan, status untuk bermain golf play. Berarti pengguna bisa bermain golf. Oke, kita buat contoh lain seperti ini. Import prediction tree. Oke, kita coba rain, outlog rain, cool, humidity high. Okay, windy true. Oke, berdasarkan data cuaca yang dimasukkan, status untuk bermain golf don't play. Berarti pengguna tidak boleh bermain golf. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.